Ingat, pasca GG Cilegon di tahun 1888 ada 204 orang yang ditangkap dari kaum petani dan ulama. Di antaranya 94 orang kemudian dibebaskan, 89 orang dihukum kerja paksa selama antara 15 tahun dan 20 tahun, dan 11 orang dihukum mati. Hukuman mati terhadap ke-11 orang tersebut dilaksanakan hampir 1 tahun setelah pecahnya pemberontakan. Kelompok pertama dikirim ke tiang gantung pada tanggal 15 Juni 1889. Lihat, kalau tidak ada fatwa dari Mufti Batavia pada waktu itu gak akan terjadi ini. Karena dia mengatakan gak ada benernya tuh ulama itu mereka guru semua, akan merusak agama dan dunia. Kita orang Nusantara disebut perusak agama pada waktu itu. Di masa pemerintahan kolonial Belanda, gak ada satupun dari ulama kita yang dikatakan orang alim. Semuanya pemberontak. Syabdul Karim itu begitu pulang ke Indonesia, sebelum wafatnya Syekh Khotib Sambas, melihat kondisi bangsa Indonesia seperti ini, dia langsung memerintahkan 3 muridnya, 3 murid dari Syabdul Karim yang ada di Banten untuk mengumpulkan massa lawan. Ini waktunya jihad. Perlawanan ulama kita disebut sesat, disebut gurun oleh Mufti Batavia di dalam kitabnya. Sudah ditegur saya Nawawi, ditegur saya Junaid Betawi, dia kemalu, nervous, minta perlindungan kekuatan kepada Belanda. Siapa orang yang berani mengatakan dia bukan antek Belanda? Sah. Kalau saya katakan ini sah, bukan hanya antek tapi loyalitas dengan Belanda, pro dengan Belanda. Nah ini nih, siapa tuh? Matamu, buka matamu dulu. Akan ada yang lebih ironisnya lagi. Muhyiddin Habib itu ngomong gini, oh Badar, kamu kan gak tahu itu kan siasatnya Mufti Batavia. Siasat kok begini? Sejak kapan dikatakan siasat? Gak mungkin ditegur oleh Syekh Nawawi kalau itu siasat. Gak mungkin ulama-ulama kita sampai dibunuh. Harusnya kalau Mufti Batavia ini cucunya Nabi, bisa menghapus perbudakan dong, kalau menurut akhlak kanjeng Nabi. Ini kan tidak, justru mengembangkan perbudakan karena berafiliasi dengan Belanda. Maka gak salah kalau ketika Belanda memerintah menguasai Nusantara, ketika setelah 20 tahun didoakan Nabi Helmin oleh Ruslan bin Yahya, ya didoakan oleh Habib Ismail bin Abdul Alatos di Regensi Malang dan Pasuruan. Kan begitu, sadarlah sadar.